Selamat pagi semuanya. Silakan tulis nama dan absen di kolom chat. Lancar, Pak? Kenapa? Sudah, Pak? Lancar. Thank you, Pak. Sampai jam 10. 10 pagi. Betul, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Layarnya udah masuk belum ya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Oke, kita baik, kita lanjut yang kemarin sambil ya nunggu, sambil saya mantau masih 27 orang yang masuk. Kurang lebih murid jumlah kalian berapa ya? 32 atau 33 ya? Saya sering ketukar sama 10F. 33, Pak. 33. Oke, baik, makasih infonya. Nah, sambil nunggu yang masih masuk masih 20. Oke, 27 yang masuk. Udah 31 ya, cuma belum absen aja kayaknya. Tulis nama dan nomor absen di kolom chat. Oke, nah kita masuk kemarin ada masih Nah, saya siapin dulu kalau ada pertanyaan dari kalian, membuka Sokratifnya. Bentar. Barangkali ada pertanyaan yang muncul ya. Jadi kalian ya mungkin ada yang baca-baca, ketika muncul pertanyaan kita bisa diskusikan. Oke, aktifkan Sokratifnya. Nah, kemudian bisa kalau ada pertanyaan bisa masukkan di sana. Nah, kemudian di sini kemarin ada pertanyaan, kenapa P itu 3, kenapa jadi S, P sama D, kemudian D-nya 5, kemudian F-nya itu ada 7 gitu ya. Jadi ada keteraturan. Oke, sebagai informasi, hari Kamis minggu depan itu adalah kuis, kemudian hari Jumatnya adalah penilaian harian. Jadi ya penilaian hariannya itu babnya bab 1, bab 1, bab satunya itu dari halaman 5 sampai halaman 33. Jadi halaman 5 sampai 33 ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kenapa SPD dan ini jumlahnya 357. Nah, menurut Bohr adalah susunannya seperti ini ya. Ini kulit pertama, kemudian ini kulit kedua, ini kulit ketiga, dan ini adalah kulit keempat. Jadi masing-masing kalau mungkin sudah mengenal bahwa jumlah elektronnya di kulit masing-masing kulit itu berbeda. Nah, kalau menurut Bohr itu ini maksimal 2 elektron, kemudian ini 8 elektron,
kemudian ini 18 elektron, kemudian ini 32 elektron. Nah, di dalam mekanika kuantum, ini lebih detail lagi. Jadi kondisinya mah lebih detail lagi informasinya. Nah, di berkaitan sama 2 elektron, ini subkulitnya untuk mekanika kuantum ini 1s, isinya 2. Oke, jadi sesuai ya, sesuai. Kemudian untuk yang kulit kedua itu ada kulit kedua subkulit S sama kulit kedua subkulit P. Jadi ya, Katanya V gak bisa masuk. V nggak bisa masuk. Oke, coba lagi yuk, masuk lagi supaya jangan siapa tahu perlu di-admit. Coba masuk sekali lagi. Oke, Biasanya muncul nanti admit kayak gitu. Oke, nah nanti kasih info aja ya, salah aja nggak apa-apa. Nah di sini saya sambil pantau ada admit atau enggak. Nah kemudian ini 2S2, 2P, 2P6. Kemudian ini 3S2, 3P6, 3D10. Gitu ya isinya. Ini adalah 4S2, 4P6, 4D10, 4F14 gitu ya. Ini belum ada admit. Nanti saya tetap pantau ya. Nah, ini kalau kita lihat ininya 2 elektron, ininya 8 elektron, ininya 18. Kalau kita jumlahin ya, jumlahin aja pakai kalkulator boleh, hitung manual boleh. 18 tambah 14, 32 elektron. Nah, jadi kenapa kok yang P itu makin banyak ya? Karena memang tujuannya adalah untuk menampung elektron yang lebih banyak. Jadi tampungan untuk kulit kedua 8, ini 18, 32. Jadi dia membutuhkan tempat penampungan yang lebih banyak. Nah, di sini ada keunikan yang memang Tuhan buatkan. Oke, udah masuk satu ya, cuma kurang satu lagi. Nah, silakan ya, apa absen, nama dan nomor absen di chat. Nah, di sini yang menjadi poin penting, yang menjadi poin penting itu adalah si tempatnya, dia mampu menampung banyak ya. P ini menampung ada 5, namanya 5 orbital. 5 orbital, ini juga orbital. Ya, ini orbital. Nah, kemarin udah menjelaskan nggak ya berkaitan sama bilangan magnetik, bilangan spin, bilangan azimut. Udah pernah disinggung nggak kemarin ya? Coba responnya pakai mic. Belum Pak, kalau nggak salah Bapak. Belum ya? Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau perhatikan. Oke, nah jadi begini ya. Jadi jawabannya mengapa ininya 3, 5, sama 7? Karena di kulitnya semakin jari-jarinya makin besar, jadi tampungan elektronnya pasti lebih banyak gitu kalau diisi ya, diisi sama bola-bola misalkan. Jari-jari makin luas, jadi elektronnya makin banyak. Jadi tampungan untuk ini namanya subkulit tentunya dia perlu lebih banyak menampung. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Di sini mengapa si Heisenberg itu masih diragukan? Nah, ini bukan maksudnya diragukan, tapi begini. Nah, di video itu kurang lebih udah kita nggak bisa menentukan yang namanya posisi dengan kecepatan secara bersamaan.
ya, secara bersamaan. Nah, jadi makanya berkaitan sama ini muncullah maksudnya ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi ketidakpastian tentunya terukur ya, terukur. Jadi kalau misalkan mobil yang kemarin di video itu ada, kalau nggak apa-apa ini diulang sedikit, nah ditanya kamu ada di kilometer berapa, kalau kita bayangin kita sedang di kendaraan di dalam jalan tol. Kamu ada di kilometer berapa? Jawabnya gampang, ngelihat ke kanan, ngelihat kilometernya, west, oh 78 kilometer. Nah telepon yang kedua, ditanya kamu kecepatannya berapa? Oh tinggal lihat speedometer kan, speedometer. Nah oh kecepatan saya 80 kilometer gitu ya. Oh enggak 140 kilometer saya. Wah 140 udah kelebihan. Nah sekarang kalau misalkan yang ketiga ditanya kamu ada di kilometer berapa dan kecepatan berapa, bingung kan ditanya gitu. Nah kalau kecepatannya dilihat kecepatannya dulu 140 pada detik yang sama kan nggak mungkin kan, ini kilometer per jam. Jadi setelah 1 detik kemudian atau mungkin 5 detik, kemudian lihat kilometernya. Lihat kilometernya, oh ada di 105 kilometer. Nah, jadi pada saat 0 detik kita menyebutkan ini, jadi tentunya kilometernya udah beda loh ya. Kilometernya mungkin masih jangan-jangan 104, berapa kilometer gitu ya. Jadi kalau namanya ini kan mobil, gitu ya. Kalau elektron bagaimana? Kalau elektron, jadi elektron ini kecepatannya tinggi loh, kecepatannya tinggi. Tahu kecepatan tinggi elektron kenapa kok begitu tinggi? 1 detik aja mungkin jarak tertentu udah nyampe. Nah, contoh misalkan kabel aja. Jadi siapa yang berani? Ada seseorang di sini. Di sini ada stop kontak. Jadi ada colokan. Nah ini kabel. Nah ini anggap aja 1 kilometer, siapa yang berani? Nah begitu ini ada orang yang megang. Kalau di zaman sekarang kabel itu susunannya gini, positif. Kemarin sudah pakai Rutherford ya, Rutherford. Nah ini ada elektron di sekitarnya. Nah ini adalah elektron lokalisasi. Namanya delokalisasi, dia maksudnya elektronnya menyebar. Ya, menyebar. Jadi siapa berani dalam 1 detik aja, 1 second. Jadi ini begitu colok, kemudian ini tetap dipegang, tapi dalam waktu sama dilepas. Nah, ini pasti ini kesetrum masih. Ya, kesetrum. Jadi rambutnya ini berdiri semua. Ya, jadi kecepatan elektron itu tinggi banget ya. Jadi elektron udah begitu mungil, kecil gitu ya. Kecepatannya tinggi. Nah, jadi sangat sulit untuk menemukan dalam satu posisi, dalam satu waktu itu untuk menentukan posisi dan kecepatannya itu dalam waktu yang sama. Jadi sangat sulit. Jadi makanya Heisenberg itu mengusulkan, coba kita ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini dapat dari mana? Nah, kita mau sebelum membahas ini sudah terjawab ya. Ini bukan diragukan. Jadi ini mungkin berbicara mengenai ketidakpastian ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom. Udah masuk semua ya. Oke, puji Tuhan udah bisa. Nah, masukkan ke kolom chat. Nah, ya udah ada muncul pertanyaan. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, saya mau lanjut lagi. Nah, sekarang kita tahu bahwa kemarin berkaitan sama, pasti udah melihat ada massa semakin kecil, itu sifat gelombangnya semakin kelihatan. Ya, semakin kelihatan.
Nah, antara batu dilempar begini, kemudian antara daun atau kertas, kalau dilempar dia pasti udah terbangnya dari hadapan kita sampai ke lantai ini berliku-liku gitu ya. Jadi sifat gelombangnya kelihatan. Apalagi elektron, elektron udah mungil, imut gitu ya, dan nggak kelihatan lagi, mana bisa kelihatan. Nah, ini itu semakin terlihat sifat gelombangnya, ya semakin terlihat sifat gelombangnya. Nah, dia itu terlihat sifat gelombangnya, kemudian dari pengembangan yang katakan Bohr, yang katakan lapis demi lapis N1 sampai 4, nah elektronnya itu bergerak seperti gelombang. Jadi namanya gelombang begini. Nah, dia sifatnya seperti gelombang berputar ini. Ya. Wah, oke. Jadi di sini mulai ada namanya fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang ini peranan dari matematika. Ya. Oke, saya kasih contoh. Matematika. Jadi kalau misalkan grafik yang udah Y sama dengan X, nah ini ada 2 dimensi X sama Y. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya juga 1 karena X sama dengan Y ya. Akan beda lagi kalau Y sama dengan 2X, X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Grafiknya juga beda gitu ya. Kalau ini grafiknya ini, yang ini mungkin lebih curam ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari matematika itu bisa menunjukkan kurva bergantung persamaannya loh ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan yang lain lagi, kalau misalkan Y sama dengan X kuadrat, tentunya dia begini. Kalau Y sama dengan akar X, nah tentunya nanti begini, gitu ya. Nah, sekarang persamaan yang ada di dalam fungsi gelombang, jadi matematika, ini fungsi gelombang, yang karena tadi fungsi gelombang ya, fungsi gelombang, nah ini sangat, ini lebih rumit matematikanya. Jadi, tapi kita nggak bahas sampai situ ya, karena kalau ditunjukkan makin mumet kita kayak gimana ya. Tapi maksudnya dia bersama matematika, kemudian dia itu pakai X, Y, Z, ya ini X, ini Y, ini Z. Kemudian di dalam fungsi gelombang itu secara sederhana dia memuat yang namanya bilangan kuantum, ya bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini N, L, M, S. Anggap saja N, L, M, S itu adalah variabelnya, gitu ya, variabelnya. Nah, ketika fungsi gelombang dibuat semacam kurvanya, gitu ya. Nah, itu kurvanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Jadi ada yang bentuk katakan bentuk bola, ada yang bentuk bola. Jadi permukaan bola ya. Jadi permukaan bola. Oke. Nah, kemudian ada juga bentuknya yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah hasil dari fungsi gelombang diubah ke kurva. Gitu ya. Nah, sekarang kurva itu apa? Kurva itu adalah tempat elektron berada, tempat elektron bergerak. Jadi ini proton yang ada di nukleus, protonnya ini mah yang kita namakan bola pejal gitu ya, bola pejal. Jadi nggak berongga, tapi kecil ukurannya, ya. Jadi sudah tidak ke Thomson lagi, gitu ya. Kalau Thomson kan ini bola pejal, nggak berongga, terus terdistribusi elektron-elektronnya. Jadi perlu ingat yang berkaitan sama perkembangan 5 ini ya. Oke, nah sekarang ini bola pejal, kemudian ini lingkaran, tapi bukan lingkaran ya, bola maksudnya. Bola, jadi 3 dimensi, ini kita namakan bentuknya itu kita namakan orbital. Ya, jadi apa bedanya orbit dan orbital? Jadi kalau orbit itu istilah ada di Bohr. Jadi seperti lintasan elektron untuk mengelilingi si inti. Dia 2 dimensi. Tapi kalau orbital itu bentuknya adalah 3 dimensi. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Kita lihat yuk.
Jadi bentuk-bentuknya itu adalah jadi sudah ukurannya 3 dimensi. Sudah 3 dimensi. Saya mencari shape of orbital SPD. Nah, saya ambil gambarnya supaya kita ada visualisasi. Nah, ini walaupun kecil, kayaknya lebih baik digedein. Oke, better. Oke, lebih baik saya gedein lagi supaya ini juga bagus gambarnya. Wow, oke, mantap. Nah, ini dia. Jadi bentuknya itu adalah ini bentuk orbital S. Nah, masing-masing orbital itu di maksimum dia bisa menampung 2 elektron. Ya, ini juga 2 elektron. Ini orbital P, ini orbital D, ini orbital X. Orbital F. Jadi semua ini dari fungsi gelombang ya, fungsi gelombang yang rumit yang kita nggak perlu tahu. Nah, nanti kalau mau tahu ya bisa dicari sendiri atau nanya ke saya dan dicarikan. Wes rumit, dia sampai integral 3 lapis. Nah, di sini bukan rumit nggak bisa dipelajari, masih bisa dipelajari. Jadi masing-masing ini memuat 2 elektron ya. Jadi 2 elektron. Maka dari itu untuk orbital S itu maksimumnya adalah 2 elektron. Kalau ini ini kan orbital P, ini P, ini searah sumbu X ya, kita namakan adalah PX. Ini searah sumbu Z, ini namanya PY. Ini searah sumbu Y, ini namanya, ini searah sumbu Z berarti PZ. Kemudian ini searah sumbu Y adalah PY, gitu ya, bukan PY. Lapar jadinya. Nah, kalau tiga-tiganya ini kita namakan subkulit. Subkulit P totalnya maksimum adalah 6 elektron. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang ini adalah bentuk-bentuk yang kita amati ya. Kita amati bentuk-bentuknya. Nah, wah Pak, ini kalau kayak gini perlu dihafal nggak ya? Perlu dihafal nggak? Nah, silakan yang belum absen, silakan ketik absen dulu. Nama dan nomor absen. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul. Nah, ini perlu dihafal nggak? Ya, perlu dihafal. Nah, saya kasih tahu cara menghafalnya. Nah, contoh yang tadi adalah begini. Ini sesuai dengan sumbu ya. Sumbu. Ini X, ini Y, ini Z. Kalau P, tadi ada 3 ya. Searah sumbu Z, PZ. Nah, kemudian searah sumbu Y, PY. Yang tadi disebut PY. Nah, ini adalah sumbu X, PX. Nah, itu 3. Nah, sekarang kalau yang ini perlu dihafal nggak? Iya, dihafal. Dihafalnya gampang. Pertama, ada gini. Ini bentuknya kita namakan searah sumbu Z, terus melingkar. Ini namanya disebut DZ kuadrat. Gitu ya, DZ kuadrat. Nah, kemudian kalau kita letakkan di sumbu Y sama X. Sumbu Y sama sumbu X. Ini namanya dx kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian kalau dxy, dyz itu apa? Oke. Jadi kita perhatikan ini sumbu y, ini sumbu x, terletak di antaranya orbitalnya. Gitu ya. Nah, ini namanya adalah dxy. Kemudian kalau terletak di antara sumbu z sama sumbu Y, nah kita gambar seperti ini. Nah, ini namanya DYZ. Yang belum apa tadi? Yang belum adalah yang ini. Yang ini sama ini, Z sama X.
Berarti kita gambar. Teret. Ya, ini namanya DXZ. Jadi ngapalinya gampang. Gitu ya. Nah, yang sesuai, nah sekarang ini sudah, jadi harus dihafal, iya, tapi menghafalnya gampang. Begitu ya. Nah, jadi udah dikasih tahu caranya. Nah, kemudian pertanyaan di dalam fungsi gelombang, itu dia memuat 4 bilangan kuantum, N, L, M, S, atau maksudnya memuat 4 variabel gitu ya yang kita perhatikan. Nah, sekarang untuk N1 bisa N1, bisa 2, bisa 3, karena ini persamaan matematika ya, makanya bentuknya angka gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu menggambarkan, jadi saya taruh di bawah, mau ganti warna. Oke. Jadi ini saya taruh di atas. Nah, kemudian saya gambar di sisi sebelah sini. Jadi ini ada inti, kemudian ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah N-nya, maksudnya ya. Jadi menunjukkan kulit keberapa. Jadi memiliki arti kulit ke titik-titik. N1 ya 1, gitu ya. Nah, sekarang karena ini adalah matematika juga, ya, L-nya itu ada nilainya. Jadi kalau nilainya, kalau misalkan di kulit 1, itu nilainya itu dia akan start dari 0 sampai N-1. Gitu ya. Nah, sekarang di kulit ke-1. Di kulit ke-1 ada berapa L? Nah, ini kan N sama dengan 1, maka nilai L-nya adalah cuma 1, ya, yaitu 0. Sampai N-1. Sampai N-1, 1 min 1 sampai 0. Oke, jadi 0, 1 doang. Nah, untuk L sama dengan 0, dia itu bentuknya gimana? Bentuknya adalah bola. Nah, bentuknya bola gini. Ya. Nah, sekarang berarti untuk L itu adalah untuk menunjukkan bentuk orbital. Gitu ya, bentuk orbital. Nah, sekarang kita mau lihat untuk N sama dengan 2, L-nya berapa? L-nya itu 0 sampai N-1, 2-1. Jadi 1 kan ya. Berarti ada 2 nilai. Ada 2 nilai. L-nya 0 dan L sama dengan 1. Nah, L0 itu bentuknya gimana? L0 itu bentuknya bola. Bola, kemudian kalau L-nya sama dengan 1 gimana? Bentuknya kan kayak gini tadi. Ya, jadi ada sumbu PX, ada sumbu PY, ada sumbu PZ. Gitu ya. Nah, saya hapus supaya nggak tambah bingung. Nah, kemudian, jadi untuk nomor N sama 2 itu ada 2 subkulit. Ya, subkulit L dan subkulit L sama dengan 1, yaitu P. Di sini kalau kita gambar berarti ini adalah 2P, yang ini adalah 2S. Saya kasih warna yang berbeda lagi. Ini 2P, ini 2S, terus ini adalah 1S. Gitu ya. Nah, kemudian kalau N sama dengan 3 gimana? N sama dengan 3. N sama dengan 3, L-nya gimana? 0 sampai 3-1, yaitu totalnya 2. Nah, berarti ada 3 nilai ini. L, ini kan soalnya matematika ya. Jadi makanya nggak heran, ya, kodenya angka semua. L sama dengan 2. L1, 0, 1, 2. Yang ini artinya adalah 3S, 3P, dan 3D. Nah, bentuknya gimana? Kalau untuk katakan si S, bentuknya berarti bola. Nah, bola lagi. Kemudian P-nya gimana? Oke, P
X, tapi lebih gede. PY, PY bukan ya, PZ. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk yang D, gimana yang D? Nah, untuk yang D, itu yang tadi, misalkan ini kita pakai PZ kuadrat, yang gampang. Jadi, dia akan muncul gini, itu mulai dari kulit ketiga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau N sama dengan 4 gimana, Pak? N sama dengan 4 juga sama. N sama dengan 4, nilai L-nya adalah L0, L1, L2, L3. Ya, berarti ini ada mulai di sini kita tulis L sama dengan 0, ini 4S, ini 4P, ini 4D, ini 4F. Gitu ya, 4F. Nah, oke. Di sini bentuknya lebih besar lagi, oke ya. Nah, kita barusan sudah mengenal kedua bilangan kuantum ini ya. Kedua bilangan kuantum N sama L. Oke, ada pertanyaan dulu N sama L. Oke, bilangan kuantum itu fungsinya apa? Sambil ada pertanyaan silakan. Mau langsung juga boleh. Oke, bilangan kuantum itu fungsinya sebagai variabel. Begitu. Seperti persamaan matematika Y sama dengan X. Ini misalkan Y sama dengan N. Ya, fungsinya sebagai variabel. Dia pure matematika. Tapi ternyata matematika bisa dipakai untuk menggambarkan nah, ini bisa bilangan kuantum ini akhirnya nanti menentukan keberadaan, kemungkinan keberadaan elektron. Nah, nanti larinya ke sana. Jadi fungsinya utama, ya fungsinya dia sebagai variabel. Ini memang matematikanya, matematika pure, tapi dia memiliki arti apa? Dia menentukan keberadaan elektron, begitu. Ya. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan untuk kedua bilangan kuantum ini utama, ini namanya azimut, gitu ya, utama dan azimut. Nah, kita manfaatkan sekarang. Kalau misalkan Na ini 11, dia memiliki konfigurasi elektron yang kita, ini misalkan ini berkaitan sama Bohr, kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, ini isinya 2 elektron, ini isinya 8 elektron, ini isinya 1 elektron. Nah, kalau berdasarkan mekanika kuantum, jadi lebih detail lagi. Berdasarkan mekanika kuantum. Nah, berdasarkan mekanika kuantum itu jadinya adalah ada namanya urutan tingkat energi untuk pengisian. Oke, kita lihat ada di halaman 7 halaman berapa ya? Oke, halaman 71 kalian buka. Halaman 71. Halaman 71 dia gambar 2.29. Ya, 2.29. Ada yang nanya di chat nggak? Oke. Harusnya 33 ya. Ada yang belum absen. Saya masih melihat 32 di sini tadi.
Yang belum ini absen, silakan absen dulu. Nah, sekarang kita lihat halaman 71 gambar 2.29. Nah, ini pengisiannya munculnya adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, kemudian 5S, kalian bisa lihat di situ ya, 5S, 5P, kemudian 5D. Nah, ini berasal dari mana? Asalnya dari sini. Jadi, kalau di sini ada kulit ke-1, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, energinya ini energi 1S, ini ke atas itu tingkat energinya makin besar. Kenapa energinya makin besar? Karena elektronnya makin banyak dan elektronnya bergerak harus makin cepat. Nah, ini tingkat energinya ada 2S, ini energi 2P, kemudian yang ini ada energi 3S, ada energi 3P, kemudian ini ada energi 3D, kemudian ini terpisah lagi, tersplit, ini 4S, ini 4P, dan seterusnya. Sehingga urutannya menjadi seperti ini. Nah, kita mau tulis urutannya, ya. Pertama, 1S, yang ini. Yang kedua adalah, ini garis pertama, garis kedua. Oke, 2S. Nah, ini garis ketiga, 2P, 3S. Ini garis keempat, berarti 3P, 4S. Gitu ya. Oke, sampai garis ketiga aja dulu. Nah, sekarang saya copy paste. Nah, sebelum saya berlanjut, untuk jumlah elektronnya, tadi udah mengenal, yang ini bentuknya bola, cuma maksimum subkulit S 2 elektron. Sedangkan P itu maksimum adalah 6 elektron. Kemudian kalau D maksimum adalah 8 elektron. Yang ini F maksimum adalah 14 elektron. Oh, maaf, bukan 8, 10. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke atas, kembali ke konfigurasi mekanika kuantumnya. Nah, mekanika kuantumnya gimana? Nah, mekanika kuantumnya ini maksimum 2, 2, 6, 2, 6, 2. Saya tulis maksimum semuanya. Kemudian saya lihat di sini Na itu 11 proton sama 11 elektron. Jadi di sini kita hitung ya 11 elektron. Ini 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Oh, berarti tambah 1 ya, supaya 11 ya. Ini dihapus aja. Berarti ini adalah 1. Kayak gitu. Berarti ini konfigurasi elektronnya. Oke, konfigurasi elektronnya ketemu. Ya, kita menggunakan ini. Jadi, untuk mendistribusikan ke arah lebih detail. Nah, di sini, 1 itu adalah N, S itu adalah L. Kayak gitu ya. Jadi kita menggunakan dua bilangan kuantum. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk menjawab suatu bilangan kuantum yang berkaitan sebagai berikut? Oke, pertama ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kira-kira jelas, terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau pas? Penjelasannya terlalu cepat nggak? Kalau ada pertanyaan, Pak, iya, jadi teh yang Kamis udah ada 2 iya. tugas. Oke. Berarti kalau udah ada ulangan belum? Adanya tugas 2 doang. Tapi kan kuis teh masuknya ke tugas kan? Iya, betul. Oke, berarti yang
Tapi atau boleh satu kuis 2 tugas? Nah, kalau ya memang saya tahu itu dua tugas satu PH atau dua PH satu tugas ya. Oke, Jadi bisa ya. yang kepikir sih masih gimana? Masih masuk soalnya maksimal 3 ya. Oke, Oke. makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Penjelasan terlalu cepat nggak? Jadi kasih info supaya saya bisa melambat. Ada respon gimana nih? Atau kasih respon. Ayo. Nanti saya makin pusing nanti ini. Nggak tahu. Pak, Ya, nanti ini apa? Direkam kan, nanti diupload di sekolah kan. iya betul. Akan diupload. Ya, kalau diupload mah nggak apa-apa lah. Oke, sip. Karena ini direkam. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita perhatikan lanjut lagi. Nah, sekarang kalau menggunakan bor itu nggak bisa menjelaskan konfigurasi elektron dari Fa. Kenapa? Nah, ini sangat membingungkan. Nah, contoh 26 saya pakai mekanika aja, mekanika kuantum. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi saya hapus lagi di sini. Saya harusnya copy aja. Jadi saya tulis di sini berarti 1S, 2S, garis ketiga gitu ya. 2P, 3S, kemudian garis keempat 3P, 4S. Nah, garis ini saya tulis lagi 3D, 4P, 5S ya. Oke, saya copy paste ya yang ini. Saya copy paste. Tara. Nah, sekarang saya tulis isinya di atas. Ini 2, ini 2, ini 6. Saya tulis maksimalnya semua ya. 6, 2, 10, 6, ini 2. Ini adalah 26 proton, 26 elektron. Nah, di sini kita hitung. Yang ini 2, 4, 10. Oke, 10 ya. Kemudian 2, 6, 2 tambah 6, 8, tambah 2, 10 lagi. Oke, berarti 20 ya. 20, oke, 20. Nah, ini berarti 10, berarti kebanyakan. Berarti kita tulis 6. Kita tulis 6. Oke, selesai. Jadi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum adalah seperti ini. Teret. Kemudian kalau bor, kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3, kulit ke-4, kulit ke-5. Yang ini adalah kulit pertama 2 elektron, ini 8 elektron, kulit ke-3 itu 18 elektron. Maksimal kan? 18 elektron. Kita hitung, ini 10, ini 2, 8. Oke, kelebihan berarti 16 harusnya. Ya, 16. Oke, harusnya 16 elektron. Nah, padahal di bor itu adalah maksimum di kulit terluar itu 8. Nah, ini udah menyalahi kayak gitu. Ya. Kalau sampai diatur supaya 8, nah ini jadi munculnya gini. 8 elektron, 8 elektron. Nah, jadi itu nggak sesuai. Jadi kita mengalami kebingungan. Jadi kalau untuk katakan di dalam yang Fe ini adalah transisi, nah kita mengalami kebingungan seperti itu. Tapi itu terjawab oleh mekanika kuantum. Jadi ini di kulit ke-1 isinya 2 elektron, di kulit kedua isinya adalah 8 elektron, kemudian di kulit ketiga, yang ini masuk kulit ketiga, itu adalah 14 elektron, kulit keempat isinya 2 elektron. Jadi memenuhi ya, bahwa maksimum di kulit luar itu 8.
Nah, gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut berkaitan sama dua bilangan yang terakhir, ya, dua bilangan yang terakhir. Nah, saya munculkan gambar lagi yang ini. Gambar lagi yang ini. Oke, untuk nilai ketika L-nya sama dengan 0, jadi M itu dipengaruhi nilai L, gitu ya. Jadi ketika L-nya 0, M-nya juga nilainya 0. Ya. Kemudian ini P, L-nya 1. Nah, nilai M-nya gimana? Nilai M-nya itu adalah dari minus L sampai plus L. Jadi makanya ini ada P-1, P0, dan P1. Ini L sama dengan 2. M-nya adalah min L sampai plus L. Ini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Begitu ya. Nah, sekarang kalau L-nya sama dengan 3, maka M-nya adalah min L sampai plus L. Jadi min 3 sampai plus 3. Ini min 1, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Begitu ya. Oke, itu adalah berkaitan sama nilai M. Kemudian, apa fungsi M? Fungsi M itu adalah untuk menunjukkan orientasi, memiliki arti orientasi. Orientasi itu apa, Pak? Maksudnya, yang ini tadi. Sumbu X, sumbu Z, sumbu Y. Searah sumbu X, searah sumbu Y, searah sumbu Z. Nah, kalau yang ini, searah, wah ini rada pusing. Nah, yang ini yang lebih kelihatan. Ini sumbu Z, Z aja. Ya. Kemudian ini kalau yang oke, yang lainnya rada pusing. Tapi maksudnya untuk melihatnya, tapi untuk memperjelas begini. Orientasi yang tadi ini searah, ini di antara sumbu Z dan sumbu Y, sumbu X. Nah, ini orientasinya terletak di antara bidang sumbu X dan sumbu Z. Maksud orientasi itu, ya. Jadi di sini ada orientasinya yang ini 1 orientasi, 3 orientasi, ini 5 orientasi, dan ini 7 orientasi. Ya. Oke. Kita lihat ada pertanyaan mungkin. Oke, bilangan kuantum fungsinya apa? Sudah terjawab. Oke. Nah, kemudian kita mau menggambarkan konfigurasi elektron berdasarkan energi, ya, energi. Kita lihat ada di halaman 70. Nah, gambar B. Ini contoh. Contoh tadi pakai Fe ya, contohnya 26 Fe. Berarti ini ada di kulit ke-1, 1S. Saya ambil saja yang Fe tadi. Nah, supaya kita punya gambaran untuk memperhatikannya, untuk melihatnya. Oke, kita pakai yang ini. Yang coretannya saya hapus. Oke, nah sekarang 1S, mulai dari 1S ya, 1S. Jadi saya gambar orbitalnya kotak semua, ini kotak-kotaknya ya. Kotak-kotaknya itu orbitalnya. Jadi ini 2S, ini 1S, ini 2S, kemudian ini 2P, kemudian 3S ya, 3S, kemudian 3P,
kemudian 4S, kemudian 3D ya. 3D ada 5. 3D. Oke, sekarang kita kotak-kotaknya itu menunjukkan bilangan M, bilangan kuantum M. Bilangan kuantum M itu disebut bilangan kuantum magnetik. Ya. Jadi L-nya 0, berarti M-nya 0. Berarti nilai M saya taruh di atasnya 0. Ini 0, ini 0, min 1, 0 plus 1, ini 0, min 1, 0 plus 1, ini 0, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau isi elektronnya. Elektronnya ada 2. Ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Isinya 2 ya. Nah, sekarang kita mau mengartikan bilangan kuantum S. S itu adalah kita sebut bilangan kuantum spin. Karena orbital itu memuat 2 elektron, dan 2 elektron itu sama-sama bermuatan negatif, mau nggak mau negatif sama negatif itu harus mengalami tolakan, repulsion. Ya, tolak-tolakan. Jadi tolak-tolakan ini untuk supaya dia bisa berada di dalam lokasi yang sama, maka ternyata Tuhan membuat pengaturan yang sempurna. Jadi pengaturannya ada apa? Dia adalah rotasi searah jarum jam dan kemudian rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, perbedaan rotasi ini digambarkan perbedaan arah panah, gitu ya. Kemudian untuk nilai matematika yang tadi karena sama, maksudnya karena ada di dalam fungsi gelombang, maka nilainya adalah untuk yang ke atas itu adalah plus setengah, kemudian untuk ke bawah S-nya itu kita kasih nilai min setengah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti ini untuk yang 2S dia adalah ke atas ke bawah. Kemudian untuk yang ini pengisiannya ada 6 ya. Ini ada 6 elektron. Pengisiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu-satu dulu. Nah, kalau yang ini 1, 2. Oke, nah kalau yang 6 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang ini 2, 1, 2. Untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pertanyaan gini. Tuliskan 4 bilangan kuantum elektron terakhir di atom Fe26. Jadi yang dimaksud adalah pengisian yang terakhir. Yang pengisian yang terakhir, oke, saya kasih warna yang berbeda. Jadi adalah ini. Ya, saya kasih stabilo yang ini ya. Ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini ada di mana keempat bilangan kuantum. Saya blok, saya masukkan kopi di sini. Oke, yang ini ya. Nah, sekarang untuk yang ini kita lihat elektron terakhir itu ada di kulit D gitu ya. Di subkulit D gitu ya, subkulit D. Jadi nilai N-nya berapa? N-nya 3. D-nya berapa? Bukan D, L-nya. Nilai L, nilai M, nilai S. L-nya berapa? L-nya adalah 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D. Oke, L-nya 2. Kemudian M-nya berapa? Kita lihat ya di sini, dia lokasi ada di orbital ini. Berarti M-nya minus 2. Kemudian S-nya gimana? S-nya ke bawah. Maka nilainya adalah min setengah. Seperti itu. Ya. Nah, coba sekarang
Coba latih. Coba sekarang buka halaman 78. 78 nomor 54. 54. Pertanyaannya adalah sama ini. Tuliskan 4 bilangan kuantum elektron terakhir di Fe26 untuk atom Al dan atom V. Ini 13, ini 23. Jawaban. Yang ini waktunya udah sedikit. Cukup nomor yang Al doang. Sisanya Pak, nanti. Yuk. kalau yang S kenapa bisa dapat min setengah? S. Kenapa N min setengah? Karena arahnya ke bawah. Arah ke bawah itu dikasih minus, yang arah ke atas dikasih angka plus setengah. Semacam kodenya. Yang ini tadi. Oke, Pak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, buka Sokratifnya, tuliskan jawaban di situ. Setelah menjawab, silakan bisa absen di kolom chat, kemudian bisa live. Kalau ada pertanyaan, ya silakan tanyain. Untuk yang AL. Oke, untuk membantu, saya tinggal copy paste yang ini. Urutan orbitalnya. Oke, silakan. Silakan tulis jawabannya, N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa. Kemudian bisa live. Salah, ora popo. Kalau nggak tahu, maksudnya masih belum bisa, tulis belum bisa. Waktunya 1 menit lagi. Dibuka semuanya kursus kreatif, semuanya harus ada jawaban. Jawabannya kan, maaf Pak, bukan kok perlu maaf, masih belum tahu Pak, belum ngerti, bisa. Ketikkan langsung di Sokratifnya. Yang sudah jawab silakan chat di chat nama sama nomor absen, kemudian bisa live. Monggo. Nanti kita ketemu di minggu depan. Jawaban belum tahu, belum mengerti, nggak apa-apa. Nanti bisa diulang. Videonya kan bisa diulang ya. Oke, udah ada yang ada beberapa yang menemukan di 3P1 terakhir ya. Oke, sudah ada yang juga menemukan. Oke, ini harus ada jawabannya, harus ada 33. Tidak boleh tidak. Kalau sudah bisa live. Absen, Makasih, Pak. kemudian live. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kasih, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, You're welcome. Yuk, sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Yes, sama-sama. Saya belum absen, Pak. Oke, stop absen.
Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, Michelle, Alvin. Nggak bisa absen Pak, ininya Oh ya, chatnya ketutup. chatnya ketutup, nggak bisa diklik. Iya, Kenapa ya? gara-gara banyak yang left, banyak notifnya. Oh, left. Oh Iya. ya, paling nunggu sebentar ya. Alvin gimana bisa chat? Jangan lupa ya, superatifnya diisi ya. Masih 31. Mungkin ini Michelle sama Alvin mungkin. Udah di submit kok Pak. Sudah ya? Oke, thank you. Alvin, gimana Alvin? Bisa chat? Nggak bisa Pak, sama. Notifnya banyak. Ini notifnya semua Cereng. left gitu. Pakai handphone atau apa kamu ya? Kalian berdua, Oh, Michelle, HP, Alvin? pakai HP. Oh ya, oke, pantesan. Kalau pakai laptop nggak, kayaknya nggak masalah. Walaupun memang ada notif. Nah, baru bisa. Oke, Makasih, Pak. baru bisa. Ya, oke, bye-bye.